Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Crypto Investor. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu DAO atau Decentralized Autonomous Organization, atau dalam bahasa Indonesia, Organisasi Otonom Terdesentralisasi. DAO adalah konsep yang sedang merevolusi cara kita berpikir tentang organisasi. Penasaran bagaimana cara kerjanya dan apa manfaatnya? Yuk, kita bahas secara lengkap. DAO, atau Decentralized Autonomous Organization, adalah organisasi yang dikelola dan diatur oleh anggotanya secara digital tanpa adanya pemimpin terpusat. Artinya, tidak ada direktur utama atau CEO. Sebaliknya, semua anggota DAO memiliki hak suara untuk membuat keputusan penting. Dalam DAO, keputusan diambil oleh komunitas atau anggota, dan semua aktivitasnya diatur melalui kode program yang dijalankan di blockchain. Jadi, jika organisasi tradisional memiliki struktur yang terpusat dan bergantung pada pengambil keputusan, DAO memungkinkan setiap anggota berperan aktif dan otonom. DAO dibangun di atas teknologi smart contracts, yang memungkinkan peraturan organisasi dijalankan secara otomatis tanpa campur tangan pihak ketiga. Misalnya, jika ada keputusan yang perlu diambil dalam DAO, setiap anggota bisa memberikan suara, dan hasilnya akan langsung dieksekusi sesuai aturan yang tertulis dalam kode. Semua proses ini dilakukan secara transparan di atas blockchain, yang membuat semua keputusan, dana, dan aktivitas dapat dilacak dan terjamin keamanannya. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada satupun individu atau kelompok yang bisa memanipulasi keputusan atau dana secara sepihak. DAO menawarkan beberapa kelebihan yang menjadikannya begitu revolusioner. Mari kita lihat kelebihan utama dari DAO. Transparansi. DAO bersifat transparan karena semua aktivitasnya tercatat di blockchain. Semua anggota bisa melihat apa yang sedang terjadi, baik itu aliran dana, keputusan, atau peraturan baru. Otonomi. DAO dijalankan otomatis melalui smart contracts, yang berarti organisasi ini bisa beroperasi secara mandiri tanpa membutuhkan pihak luar. Semua keputusan diambil oleh komunitas dan tidak tergantung pada satu orang. Keamanan. Karena semua keputusan dan transaksi dicatat di blockchain, DAO memiliki tingkat keamanan tinggi yang sulit dimanipulasi atau diretas. Keterlibatan anggota. DAO memungkinkan setiap anggota untuk memberikan suara dan terlibat aktif dalam setiap keputusan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi yang tinggi. DAO sudah banyak digunakan di dunia nyata, terutama di industri keuangan, seni, dan komunitas. Mari kita lihat beberapa contohnya. MakerDAO. MakerDAO adalah salah satu DAO terpopuler di bidang keuangan. Melalui MakerDAO, anggota bisa memberikan suara untuk memutuskan berbagai hal terkait stablecoin DAI, seperti kebijakan suku bunga dan aturan keuangan lainnya. Uniswap. Uniswap adalah platform pertukaran terdesentralisasi yang dikelola oleh DAO. Anggota komunitas Uniswap memiliki hak suara untuk memutuskan perubahan fitur atau pengembangan platform melalui sistem voting. Proyek seni dan komunitas. Ada juga DAO yang digunakan untuk mendukung karya seni atau proyek komunitas. DAO jenis ini memungkinkan pengumpulan dana dari anggotanya untuk mendukung seniman atau mengatur acara komunitas. Keputusan dalam DAO diambil melalui proses voting. Biasanya, setiap anggota memiliki hak suara yang setara, atau mereka memiliki suara berdasarkan token kepemilikan mereka. Pertama, anggota dapat mengajukan proposal atau ide yang ingin dibahas, misalnya ide untuk proyek baru atau perubahan aturan. Setelah proposal diajukan, anggota lain bisa memberikan suara untuk menyetujui atau menolak proposal tersebut. Jika proposal disetujui, maka keputusan akan langsung dieksekusi oleh smart contract sesuai peraturan yang tertulis di dalamnya. Meski memiliki banyak kelebihan, DAO juga memiliki beberapa kekurangan dan risiko. Mari kita bahas beberapa risiko utama dalam penggunaan DAO. Kesalahan dalam smart contract. DAO bergantung pada smart contracts yang mengatur semua prosesnya. Jika ada bug atau kesalahan dalam kode, bisa menyebabkan kerugian besar, seperti yang terjadi pada insiden DAO hack di tahun 2016. Lambat dalam pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan membutuhkan suara dari anggota, proses pengambilan keputusan bisa memakan waktu cukup lama,
terutama jika anggota DAO tersebar luas. Risiko serangan governance. Dalam DAO, terkadang terjadi serangan governance, di mana individu atau kelompok yang memiliki banyak token bisa mendominasi keputusan dan merugikan anggota lainnya. Jika kamu tertarik untuk bergabung atau bahkan membuat DAO, berikut adalah langkah-langkah dasarnya. Langkah 1, siapkan wallet dan token. Langkah pertama untuk bergabung dengan DAO adalah memiliki wallet digital, seperti MetaMask, yang digunakan untuk menyimpan token yang diperlukan untuk berpartisipasi di DAO. Langkah 2, pilih platform DAO. Platform seperti Aragon, DAO Stack, atau Snapshot menyediakan berbagai tools untuk membuat DAO dengan mudah. Kamu bisa membuat DAO dengan aturan yang disesuaikan sesuai kebutuhan. Langkah 3, voting dan partisipasi aktif. Setelah menjadi anggota DAO, kamu bisa ikut serta dalam voting, mengajukan proposal, dan ikut terlibat dalam kegiatan DAO. Semakin banyak kamu terlibat, semakin besar kontribusimu dalam membangun DAO tersebut. Banyak ahli percaya bahwa DAO memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berorganisasi di masa depan. Dengan sifatnya yang transparan dan otonom, DAO dapat menjadi pilihan untuk berbagai jenis organisasi di bidang bisnis, pemerintahan, hiburan, dan bahkan sosial. Bayangkan di masa depan, kita bisa memiliki organisasi sosial atau perusahaan yang dikelola oleh komunitas secara global tanpa batasan geografis dan tanpa perlu manajemen terpusat. DAO memungkinkan organisasi dimanapun beroperasi secara mandiri dan demokratis. Jika kamu tertarik untuk bergabung dengan DAO atau bahkan membuatnya, berikut beberapa tips untuk pemula. Pertama, pelajari dasar-dasar blockchain dan smart contracts agar kamu memahami cara kerja DAO dari segi teknologi. Kedua, pahami risiko-risiko DAO dan teliti sebelum berpartisipasi, terutama dalam hal voting atau investasi di DAO tertentu. Ketiga, cari DAO yang sesuai minat dan tujuanmu, seperti DAO untuk bidang seni, keuangan, atau komunitas. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang DAO? Apakah menurutmu organisasi otonom ini akan menjadi masa depan dunia bisnis dan komunitas? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia digital dan teknologi.